Gugatan perdata kepada Gibran disampaikan seorang warga bernama Suban. Dalam gugatannya, Suban meminta Gibran membayar ganti rugi materi dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Gugatan itu terkait persyaratan dan penetapan calon wakil presiden yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Penggugat meminta hakim menyatakan Gibran telah melawan hukum dan menyatakan status Gibran sebagai wapres tidak sah. Selain menggugat Gibran, Suban juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sidang kasus perdata Gibran akan digelar mulai 8 September mendatang. Pemirsa, hanya 8 jam berada di Cina, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Xi Jinping untuk menyaksikan parade militer HUT ke-80 Cina. Prabowo kembali ke tanah air tadi malam dan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer dalam rangka peringatan HUT ke-80 Cina berlangsung meriah. Parade militer disaksikan 26 kepala negara, termasuk Presiden Prabowo yang berdiri di samping Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, para kepala negara juga berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade militer HUT ke-80 Cina berlangsung meriah. Ribuan pasukan diterjunkan membuat barisan dan atraksi. Pemerintah Cina juga memamerkan ribuan alat pertahanan canggih, termasuk rudal, tank, dan jet tempur, serta ratusan pesawat buatan dalam negeri. Hanya 8 jam berada di Cina, Presiden Prabowo langsung kembali ke tanah air dan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma semalam. Presiden memilih lawatan singkat agar bisa memantau kondisi Indonesia dan memastikan situasi kondusif. Presiden memilih lawatan singkat agar bisa memantau kondisi Indonesia dan memastikan situasi kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sewa kios melejit 750%, mencapai belasan juta rupiah. Puluhan pedagang di distrik Blok M, Jakarta Selatan ramai-ramai hengkang. Gubernur Pramono Anung turun tangan dan meminta sewa kios UMKM di distrik Blok M tak lebih dari 1,5 juta rupiah. Viral, sejumlah pedagang di distrik Blok M kesal dan merusak pelang nama kios miliknya. Puluhan pedagang ini kecewa lantaran sewa kios tiba-tiba melejit 500 hingga 700%. Itu dari biasanya 3,5 juta menjadi 15 juta per bulan. Akibat harga sewa melonjak tajam, puluhan pedagang ramai-ramai hengkang dari distrik Blok M. Hanya tersisa 1-2 kios makanan yang masih buka. Kawasan distrik Blok M mulai bergeliat 1-2 tahun terakhir setelah mati suri akibat pandemi. Kawasan favorit anak muda dan keluarga ini dimiliki PT MRT Jakarta, namun pengelolaannya diserahkan ke koperasi swasta. Dari keterangan PT MRT, ada batas atas dan bawah biaya sewa kios distrik Blok M. Yaitu sebesar 300.000 untuk anggota koperasi dan 1,5 juta untuk non-koperasi. Nilai tersebut sudah termasuk biaya listrik dan air, namun koperasi pengelola mematok tarif sewa jauh lebih tinggi dari aturan. Usai viral sewa kios Blok M Plaza melonjak tajam, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta PT MRT mengevaluasi kerjasama dengan koperasi swasta. Pramono juga meminta pengelola patuh aturan batas atas sewa kios yang telah ditentukan. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M ramai, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan, saya minta untuk dibatalkan. Ya, teman-teman, tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama cuplikan video dari salah satu warga sipil yang melaporkan dan menuntut
Wapres kita Gibran ini atas tuduhan bahwa menurut dia Gibran ini tidak memenuhi syarat, bahkan dibilang di sini tidak menyelesaikan SMA, teman-teman. Dan ini menjadi masalah baru lagi, teman-teman, buat Wapres, karena bentar lagi ini akan diadakan perdana di tanggal 8 ini, teman-teman. Dan berikut kita coba membaca tanggapan-tanggapan daripada komentator kita. Wapres Gibran digugat 125 triliun. Seorang warga sipil bernama Subhan Palal menggugat Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini tercatat diajukan pada Jumat 29 Agustus 2025 dan mendapatkan nomor perkara 583 PDT G 2025 PNC Kita PST. Salah satu petitum gugatan ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU patut membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun, menghukum para tergugat secara tanggung rentang membayar kerugian material dan immaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun 10 juta dan disetorkan ke kas negara, tulis petitum. Subhan menjelaskan ia menggugat Gibran karena syarat pendidikan SMA anak sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini dinilainya tidak memenuhi syarat dan pendaftaran calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres lalu. Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, ujar Subhan saat dihubungi di Kompas.com. Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman info pemilu KPU.id, Gibran diketahui menamatkan pendidikan setamat SMA di dua tempat, yaitu Orchid Park Secondary School Singapura pada tahun 2022-2024 dan UTS Inset Sydney Australia pada tahun 2024 sampai dengan 2027. Dalam program Sapa Malam Kompas TV, Subhan menjelaskan dua institusi itu tidak memenuhi syarat pendaftaran cawapres. Karena di Undang-Undang Pemilu itu disyaratkan presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat, usar Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan melalui YouTube Kompas TV. Subhan mengatakan KPU tidak berwenang untuk menentukan apakah dua institusi luar negeri ini setara dengan SMA di dalam negeri. Menurutnya, meskipun institusi di luar negeri itu setara SMA, Undang-Undang Pemilu saat ini tegas menyebutkan kalau syarat presiden dan wakil presiden adalah tamatan SLTA, SMA, atau sederajat. Meski institusi luar negeri setara SMA di undang-undang nggak mengamanatkan itu. Amanatnya tamat riwayat SLTA atau SMA, hanya itu katanya. Subhan mengatakan gugatannya ini menunjuk pada definisi SLTA atau SMA yang menyebutkan dalam Undang-Undang Pemilu yang menurutnya menunjuk pada sekolah Indonesia. Ini perhukum ini kita diuji di pengadilan. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan sederajat dengan pendidikan di luar negeri? Lanjut Subhan. Subhan mengatakan sebelum menggugat ke PN, Jakpus ia pernah melayangkan gugatan serupa ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN atau DKI Jakarta. Ya, teman-teman, itulah beberapa gugatan yang dilakukan oleh seorang warga sipil ini, teman-teman, yang menggugat atau menilai bahwa kepemimpinan atau Wapres Gibran ini tidak layak atau tidak memenuhi syarat, teman-teman. Seorang warga sipil Subhan Palal secara resmi menggugat Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu didaftarkan secara perdata pada Jumat 29 Agustus
2025 dengan nomor perkara 583 PDT G 2025 PN CKT PST. Gugatan itu berkaitan dengan keabsahan ijazah pendidikan menengah atas milik Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Sidang perdana perkara tersebut akan digelar pada Senin 8 September 2025. Dalam gugatannya, Subhan mengatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA sederajat di Indonesia. Saya mengugat Gibran itu karena Gibran tidak punya ijazah SMA sederajat di Indonesia, kata dia saat dihubungi pada Kamis 4 September 2025. Menurut Subhan, dokumen yang dipakai Gibran adalah proses pencalonan hanya berupa sertifikat dari sekolah di Singapura bernama Orchid Park Secondary School, Singapura. Selain itu, ada sertifikat dari UTS Inset Sydney. Subhan menilai sertifikat tersebut tidak bisa disertakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Kalau disertakan itu kompetisinya bukan KPU tapi pendidikan tinggi atau dikti. Sementara aturan pemilu tidak mengenal penyertaan di level SMA, ujarnya. Menurut Subhan, sekolah Orchid Park lebih menyerupai program matrikulasi atau kursus persiapan kuliah, bukan lembaga pendidikan formal setara SMA, jadi bukan sekolah formal seperti di Indonesia. Untuk mencapai top 12 tertentu dia masuk di situ, tapi SMA tidak pernah pun dia Gibran itu. Subhan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum atau PMH. Ia menilai tindakan Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto saat itu sudah melanggar ketentuan undang-undang karena tidak memenuhi syarat ijazah. Kalau dia sudah mengerti, maka perbuatan melawan hukum tinggal ketok palu saja. Ya, teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada komentator kita yang, apalagi Subhan ini warga biasa teman-teman, yang menilai syarat dan ketentuan mencalonkan presiden ini tidak memenuhi syarat, teman-teman, katanya. Dan mudah-mudahan masalah juga ini yang dihadapi Wapres kita bisa cepat terselesaikan, teman. Oke, jangan lupa dukung terus channel kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.